Halo, selamat siang Sobat Sehat semuanya. Wah, nggak kerasa ya, udah ada di penghujung minggu lagi nih, bahkan udah di penghujung tahun. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, semua dalam perlindungan Tuhan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu nih, saya Dr. Ray, saya adalah Resident Medical Officer dari Siloam Hospital Bogor. Hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dalam acara ini. Tentunya saya nggak sendirian nih, saya punya di sebelah saya ini ada narasumber yang cantik, yang paling feminim, yang paling keren adalah Dr. Elsina Peters, SPOG. Halo dokter. Hai Rebi. Halo. Hai sobat sehat semuanya. Dokter, kita udah lama ya nggak pakai Snelly kayak gini ya dok? Lebih keren ya? Jadi lebih keren ya semenjak pandemi gini. Wah, sengaja nih buat acara ini aja kita pakai Snelly, keren banget. Nah, kita hari ini mau ngomongin tentang masalah yang sering menimbulkan isu-isu di masyarakat. Nah, ini adalah tentang keguguran. Makanya cocok banget nih kita undang Dr. Elsina di sini sebagai pakarnya untuk nanti memberikan pengarahan tentang keguguran itu sendiri, gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan dulu, saya mau memberitahu nih bahwa di akhir acara akan ada giveaway, yaitu untuk 2 orang pemenang dengan pertanyaan yang terbaik. Makanya nanti Sobat Sehat di rumah boleh ditanyakan seputar tentang keguguran, nanti biarkan Dr. Elsina yang menjawabnya, gitu ya. Dan juga kita mau berterima kasih juga kepada sponsor kami, karena kalau bukan karena sponsor, acara ini nggak terselenggara. Kita mau terima kasih kepada Abot. Anak botak. Bukan, bukan. Thank you Abot. Oke dok, kita mau masuk nih sekarang langsung ke dalam pertanyaannya. Saya udah kumpulkan beberapa pertanyaan di sini dari Sobat Sehat sekalian tentang seputar keguguran. Nah, sebelumnya mungkin di sobat sehat di rumah ada yang belum tahu tentang keguguran itu sendiri. Nah, dok, kira-kira keguguran itu sebenarnya apa sih pengertiannya? Jadi untuk keguguran sendiri adalah berakhirnya kehamilan sebelum 20 minggu. Atau kalau misalnya dia nggak tahu umur kehamilan, berat janinnya kita ukur. Begitu lahir kurang dari 500 gram nggak berhasil kehamilannya, kita bilang itu dalam keguguran. Disebut sebagai keguguran gitu ya dok ya. Nah, saya pernah baca juga nih dok, kalau ternyata keguguran itu dia memegang angka kurang lebih 15-30% dari kehamilan itu orang-orang biasanya menderita keguguran. Berarti lumayan tinggi angkanya ya dok ya? Betul. Jadi kadang-kadang gini, ada namanya keguguran itu ibunya hamil tapi dia nggak tahu kalau dia hamil. Jadi memang kalau secara yang benar-benar emang sekitar 30%, tapi kalau yang diketahui benar-benar hamil mungkin sekitar 15%. Jadi kadang-kadang kalau orang terlambat haid, terus tiba-tiba haid banyak banget, dia nggak tahu kalau sebenarnya keguguran. Itu mungkin yang disebut dengan keguguran baru, hamilnya baru biokimiawi aja. Jadi baru sperma sama sel telur ketemu, terus tiba-tiba penempelannya entah nggak baik atau tiba-tiba langsung meninggal, belum sempat terbentuk janin, itu yang disebut dengan keguguran biokimiawi. Jadi sebenarnya keguguran juga ada banyak jenisnya ya, dan memegang peranan kurang lebih 30% dari jumlah kehamilan. Wah, oleh karena itu harus kita bahas banget nih tentang keguguran supaya mungkin Bunda dan Sobat Sehat lainnya bisa lebih tahu ya. Nah dok, isu-isu tentang keguguran ini kan banyak nih, tapi sebenarnya penyebab dari keguguran itu sendiri apa sih dok? Jadi kalau kita mau tahu penyebabnya atau faktor resikonya, mungkin kita harus tahu dulu nih waktu terjadi keguguran itu dia terjadi di usia kehamilan berapa. Karena ada kemungkinan paling sering, misalnya nih kalau misalnya ibu mengalami keguguran di usia sekitar 0-6 minggu ya. Nah, itu 0-6 minggu itu kurang lebih disebabkan oleh karena kelainan kromosom, atau mungkin juga karena gangguan dari hormonnya. Nah, itu paling sering di awal-awal kehamilan. Nah, mungkin juga kita perlu tahu nih, ibu waktu keguguran itu udah sempat belum kelihatan janinnya. Kadang-kadang ada kehamilan udah sampai 8 minggu juga belum kelihatan janinnya. Nah, itu paling sering disebabkan oleh kelainan kromosom. Tetapi kalau misalnya dia kegugurannya terjadi lebih dari 10 minggu gitu, 10 sampai 13 minggu, paling sering yang memegang peranan adalah karena adanya kelainan di rahim. Mulut rahimnya juga bisa terjadi ya, seperti polip atau ada miom di dinding rahim sehingga janinnya nggak bisa nempel. Nah, itu biasanya terjadi lebih lanjut di atas 6 minggu, di atas fase embrionik namanya. Nah, kalau misalnya dia lebih lagi ya itu mungkin mulut rahimnya nggak baik gitu, jadi gampang membuka, yang namanya inkompetensi serviks. Itu biasanya di lebih lanjut lagi usia kehamilannya. Bisa juga karena karena trauma, itu juga sering menjadi penyebab daripada keguguran ya.
atau infeksi walaupun tidak terlalu besar. Jadi kadang-kadang semua minta diperiksa ya, pemeriksaan tokso. Yang paling ini tokso, dia takutnya dikira tokso, padahal tokso itu nggak memegang peranan penting dalam keguguran. Gitu. Jadi memang yang kita periksa adalah yang paling sering menyebabkan keguguran dan di usia berapa, saat keguguran sudah kelihatan janin atau udah kedengeran belum denyut jantung janinnya, itu bisa mengarahkan kita kepada penyebab kegugurannya. Oke, jadi sebenarnya penyebab keguguran itu juga beda-beda ya dok ya, berasal dari ibunya sendiri atau di luar ibu. Juga tergantung kehamilan di usia berapa gitu ya dok ya. Wah, oke. Kemudian kalau misalnya untuk gejala sendiri nih dok, gejala dari keguguran, selama ini yang kita tahu keguguran itu adalah perdarahan dan kram perut. Nah, sebenarnya gimana sih dok gejalanya yang sesungguhnya dari keguguran ini? Betul, seperti yang dokter Ray sampaikan bahwa memang sebagian besar keguguran itu ditandai dengan keluarnya cairan perdarahan ya dari jalan lahir. Itu merupakan tanda awal, yaitu karena adanya pecahnya pembuluh darah di mulut rahim. Jadi ditandai dengan pembukaan mulut rahim. Jadi kalau gagal kehamilan itu kadang usaha tubuh adalah dengan mengeluarkan. Jadi ada pembukaan, dan di situ ada perdarahan, dan karena ada pembukaan mulut rahim sama seperti yang lahiran, rasa nyeri. Gitu. Jadi memang penyebabnya itu. Atau kadang-kadang juga gejala-gejala hamil yang dirasakan sebelumnya tuh nggak ada lagi. Misalnya sebelumnya rasanya mual muntah hebat, tiba-tiba hilang rasa itu. Atau rasa payudara terasa penuh, tiba-tiba udah nggak ada lagi. Ya karena memang yang membuat orang mual muntah adalah hormon kehamilan, hormon beta HCG. Begitu dia terjadi keguguran, beta HCG akan menurun. Makanya kenapa gejala-gejala kehamilan semuanya pada hilang ya dok ya. Oke. Nah kemudian dok, ada pertanyaan lagi nih yang sering kali ditanyakan oleh sobat sehat di rumah. Apakah kalau pernah keguguran akan rentan terjadi keguguran berulang? Betul. Secara penelitian, kalau dia pernah keguguran, kemungkinan terjadi keguguran di kehamilan berikutnya memang lebih meningkat dibandingkan dengan populasi yang belum pernah keguguran. Tetapi kejadian keguguran satu kali itu lebih besar lagi. Jadi kayaknya sporadik event saat itu terjadi. Tetapi kalau dia memang pernah keguguran, memang ada peningkatan resiko. Apalagi kalau dia keguguran lebih dari 3 kali, ada peningkatan resiko terjadi keguguran di kehamilan sebelumnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan dokter Ray untuk bisa hamil walaupun pernah keguguran. Gitu. Karena kemungkinannya kecil kok. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang udah pernah keguguran nggak boleh takut ya dok, karena akan bisa hamil lagi. Kemungkinan cukup besar untuk hamil lagi, tergantung penyebabnya nanti. Makanya saat dia keguguran, memang kita harus evaluasi penyebabnya kira-kira apa. Karena apa? Nah, kemudian kalau untuk tata laksana nih dok, karena kebanyakan sobat sehat di rumah taunya bahwa tata laksana keguguran itu harus dioperasi. Kira-kira tata laksana yang tepat, apakah ada yang operasi, apa yang non operasi, itu seperti apa sih dok? Jadi kalau dari penata laksananya tergantung dari jenisnya apa. Jadi jenis keguguran tuh ada yang keguguran yang mengancam, namanya abortus imminens. Jadi pada abortus imminens kita lihat bahwa kondisi mulut rahim masih baik. Dia tidak ada pembukaan mulut rahim, kondisi janinnya juga baik, denyut jantungnya baik, ukurannya sesuai dengan usia kehamilan. Mungkin perlekatannya kurang baik. Makanya itulah kadang-kadang kalau ada ngeflag ya, kita kasih penguat janin. Isinya adalah hormon progesteron untuk mempertahankan perlekatan dan juga mengurangi kontraksi. Itu pada yang abortus imminens atau yang mengancam. Ada juga yang disebut dengan keguguran yang sedang terjadi atau abortus incipiens. Nah, kalau seperti itu adalah mulut rahimnya mulai ada pembukaan dan janin mungkin masih baik gitu. Nah, tapi mungkin ada pembukaan mulut rahim atau kadang-kadang janin juga sudah meninggal. Nah, itu kadang-kadang disebut dengan insipiens. Ada usaha tubuh untuk mengeluarkan. Kadang nyerinya lebih nyeri dan perdarahannya lebih banyak dibanding abortus imminens. Ada yang sudah terjadi nih. Nah, kalau yang sudah terjadi sendiri, kita lihat ada yang sudah selesai, sudah keluar semua, ada yang belum keluar semua. Kalau belum keluar semua namanya incomplete abortion. Tapi kalau sudah keluar semua, complete abortion namanya. Itu kelihatannya pakai USG. Kita lihat masih ada sisa apa enggak. Nah, seperti pertanyaan dokter Ray tadi, kalau kita mau tata laksananya gimana penanganannya? Apakah semuanya harus dioperasi atau dikuret ya mungkin ya? Enggak juga, tergantung dari usia kehamilan dan mungkin sisanya. Kalau dia abortus imminens kita nggak kuret loh ya, kita berikan dia motivasi untuk mungkin istirahat, hindari faktor stres, juga kita berikan penguat janin. Tapi kalau dia insipiens kita lihat perdarahannya banyak nggak. Kalau sedang terjadi kita lihat perdarahannya banyak nggak. Kalau perdarahannya nggak banyak, coba kita tunggu, siapa tahu bisa keluar sendiri gitu. Karena yang keluar spontan juga ada gitu, apalagi kalau usia kehamilannya masih muda.
Tapi kalau dia sudah keluar, udah nggak pendarahan gitu ya, tapi kita lihat masih ada sisa, lagi tergantung sisanya banyak nggak nih. Kita lihat dari USG ya. Kalau sisanya masih banyak, mungkin kita bisa tawarkan dengan pemberian obat. Kalau usia kehamilannya masih di bawah 10 minggu ya, kadang-kadang masih bagus dengan pemberian obat. Kadang di atasnya juga bisa dengan pemberian obat, tapi mungkin perdarahannya jauh lebih banyak. Kalau memang sudah sempurna, kita nggak usah pakai tindakan lain-lain gitu. Jadi kita kasih obat buat meluruhkan, kurang lebih kita lihat evaluasi 1 minggu, bersih nggak gitu. Karena kalau nggak dibersihin juga, kita tahu darahnya kan kalau menggumpal itu resiko untuk infeksi ya, jadi infeksi lagi. Jadi makanya kita harus evaluasi dulu nih. Kalau memang dia nggak bisa keluar dengan obat yang diberikan, kita mungkin sarankan untuk kuretase. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya untuk tata laksana keguguran sendiri nggak melulu harus dikuret, nggak melulu harus dioperasi ya dok. Betul. Ternyata bisa dengan obat-obatan tergantung dari usia dan jenis kegugurannya seperti apa. Betul. Oke. Nah kemudian nih dok, ada juga pertanyaan yang menanyakan nih, setelah keguguran, kalau misalnya nih udah pernah keguguran, kurang kira-kira bisa kapan sih dok untuk mencoba untuk hamil lagi? Oke, untuk kapannya memang belum ada penelitian yang menyarankan berapa bulan gitu ya, berapa lama. Tapi memang biasanya kita menyarankan sekitar 3 bulan. Karena apa? Karena pada saat terjadi keguguran memang terjadi guncangan pada pasangan ya kan, terutama pada ibunya gitu, walaupun bapak juga pasti terguncang ya. Nah biasanya kita perlu melihat bahwa emosi ibunya harus stabil dulu sebelum hamil berikutnya. Karena saat dia nggak stabil, hormon stresnya tinggi gitu atau ketakutannya terlalu tinggi, bisa terjadi keguguran yang berulang karena stres cukup berpengaruh ya, dia mudah terkena infeksi kalau dia stres. Nah kita siapkan dulu mentalnya, terus kita lihat dulu nih, cari tahu apakah ada penyebab lain nih, mungkinkah dia ada gangguan hormon, mungkin faktor gula darahnya terlalu tinggi gitu kan, mungkin kita bisa perbaiki dalam 3 bulan terakhir. Jadi kalau dia ada diabetes, gula darah nggak terkontrol, bisa terjadi keguguran. Cara ngeliatnya bukan dengan gula darah yang kita cek sewaktu, tetapi bagusnya kita pakai hormon HbA1c. Pernah dengar ya? HbA1c itu untuk lihat kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir itu gimana. Apakah dia stabil apa enggak. Kalau belum stabil ya, misalnya HbA1c masih di atas 8, kemungkinan terjadi keguguran atau kelainan janin cukup besar. Makanya kita tunda dulu kehamilannya. Atau misalnya kita temukan ada gangguan di rahimnya, ada polip atau ada miom, mungkin kita tunda dulu, bisa kita lakukan tindakan operasi atau perbaikan untuk kondisi-kondisi tersebut, baru kita coba hamil lagi. Jadi mungkin tidak ada konsensus, tapi memang bisa dicoba hamil, tapi pastikan ibunya sudah nggak stres dan penyebabnya bisa kita tangani dulu. Oke, jadi kalau misalnya boleh saya simpulkan, jadi kapan boleh mencoba untuk kehamilan lagi? Yang pertama kita harus persiapkan mental dari ibu dan pasangan dulu. Itu nomor 1 ya dok. Kemudian nomor 2 kita harus mencari dulu penyebab kegugurannya karena apa, kita obatin dulu, gitu dok ya. Dulu supaya nggak terjadi lagi. Gitu, Oke, siap. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini kan berasal dari netizen nih dok di luar sana. Berasal dari sobat sehat juga di rumah. Nah, tapi beredar di masyarakat juga ada beberapa mitos atau fakta tentang hal ini. Nah, kita sekarang masuk ke segmen mitos atau fakta ya dok. Nanti biar dokter yang memberikan pelurusan. Nanti saya bacakan beberapa kalimat dan dokter berikan pelurusan. Ini mitos atau fakta alasannya. Siap ya dok? Nomor 1 yang sering banget nih di masyarakat, buah pepaya dan nanas menyebabkan keguguran, mitos atau fakta dok? Oke, aku mungkin pilih mitos ya. Kenapa pilih mitos? Kadang-kadang mungkin ada sedikit, nanti kita ngomongin soal tadinya ya. Jadi kalau nanas sendiri memang atau pepaya muda kadang-kadang ada yang membuat perunakan mulut rahim. Kalau dia memang rentan, mulut rahimnya gampang terbuka, mungkin itu bisa juga mencetuskan. Tetapi pada sebagian besar itu kadang-kadang cuma bikin mules aja. Nah kadang-kadang kram-kram seperti itu dikira penyebabnya, padahal enggak. Kadang-kadang cuma menyebabkan perut tidak nyaman. Oke, jadi sebenarnya mitos ya dok kalau buah nanas menyebabkan keguguran ya. Oke. Nah kemudian ada lagi nih dok, aktivitas fisik seperti mengangkat benda berat, menggendong anak, dan berhubungan seksual saat hamil menyebabkan keguguran, mitos atau fakta? Sering ya ditanyain ya. Sering banget dok. Jawabnya mitos aja deh ya. Karena mitos gitu ya. Jadi pada kehamilan yang mungkin nggak ada masalah gitu ya, misalnya dia perlekatannya baik, janinnya baik, dia nggak akan bermasalah dengan ini pekerjaan beratnya nggak ngangkat-ngangkat ini kan ya, tandon gitu ngangkat baik, nggak menjadi penyebab keguguran. Kecuali trauma pada perut mungkin bisa, trauma yang cukup kencang pada perut mungkin bisa menyebabkan lepasnya janin gitu, tapi kalau itu enggak. Oke, jadi sebenarnya mitos ya dok ya. Berhubungan seksual juga aman, tetapi mungkin dipilih untuk mencegah infeksi, pakailah kondom kalau memang ada faktor resiko ya, keputihan.
Oke, ada lagi nih dok. Perdarahan pervaginam pada trimester awal kehamilan sudah pasti keguguran, mitos atau fakta? In the middle bisa nggak ya? Di tengah-tengah ya mungkin dokter. Jadi karena tadi kita sampaikan gejala keguguran itu kadang-kadang perdarahan, tetapi nggak 100%, nggak 100%. Jadi pada sebagian besar kehamilan normal juga ada terjadi flek yang mungkin akan menghilang sendiri karena janin yang menempel ke dinding rahim memang kadang-kadang bikin dia bleeding sedikit. Tetapi dia kalau kehamilan normal dia akan berhenti dengan sendirinya. Tetapi kalau ada masalah dia akan berlanjut, gejalanya sama ya. Jadi mungkin in the middle jawabannya. In the middle berarti ya. Berarti bisa iya bisa enggak ya dok ya? Bisa enggak. Oke. Nah ada lagi nih dok yang suka beredar di masyarakat. Masalah kegemukan. Apakah obesitas meningkatkan faktor risiko keguguran? Mitos atau fakta? Lebih ke fakta. Lebih ke fakta. Karena penelitiannya pada wanita yang obes memang ada peningkatan resiko terjadi keguguran. Itu hubungannya dengan imbalance hormon. Ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan perlekatan di dinding rahimnya nggak bagus. Ada juga hubungannya sama PCOS kalau kamu pernah dengar ya. Nah, PCOS itu memang ada gangguan hormon yang mungkin sedikit pencetusnya adalah kegemukan sehingga terjadi gangguan hormon insulin sehingga perlekatan janin nggak bagus. Kadang-kadang janinnya juga nggak bagus gitu. Itu salah satunya memang kegemukan cukup memegang peran penting pada keguguran. Jadi kalau hamil sebaiknya harus diet dulu. Diturunkan berat badan. Diturunkan berat badan dulu. Kurang lebih 5%. Kalau yang pada obes ya, kalau yang enggak usah. Oke, berarti ini fakta ya dok, bahwa kegemukan meningkatkan risiko keguguran ya. Betul. Oke, tapi sebelumnya dok, saya mau ingatkan lagi nih kepada sobat sehat sekalian yang lagi nonton live streaming ini. Nanti akan ada giveaway untuk pertanyaan terbaik. Oleh karena itu, ayo tanya yang banyak ya. Nanti kita tanyakan juga ke narasumber. Nah, ada lagi nih dok, tentang pengencer darah. Obat pengencer darah meningkatkan risiko keguguran, mitos atau fakta? Kalau dipakai tanpa indikasi ya mungkin bisa juga gitu. Tapi kita biasanya memang memberikan pengencer darah pada yang ada riwayat keguguran karena penyebabnya mungkin gangguan dari kekentalan darah. Memang harus diberikan sejak awal kehamilan. Karena kalau enggak nanti misalnya darahnya mengental gitu ya, aliran darah yang buat ke rahim, yang buat ke janin akan terhambat. Makanya kadang-kadang kalau nggak bagus gitu ya aliran darahnya, bisa juga bayinya meninggal. Tergantung kasusnya. Berarti tergantung kasus ya. Mungkin dikasih pengencer darah kalau nggak ada kekentalan ya. Betul. Kayak gitu ya. Enggak Jadi gitu. mungkin lebih ke mitos kalau misalnya gitu. Lebih ke mitos ya. Kalau ada indikasi nggak masalah. Nah dok, tadi saya udah sempat agak lihat juga nih ada beberapa pertanyaan nih. Nah kita mulai dulu pertanyaan dari Catherine 8566. Hai Mbak Catherine. Nah, halo Mbak Catherine, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Dia aku loh. Oh iya, wah. Ya, dia di Tangerang nih, jauh loh. Selalu di Tangerang ya. Nah, dari Bu Catherine ini dibilang seberapa efektif obat penguat janin? Apakah ada pengaruhnya untuk bayi nantinya? Gimana, seberapa efektif? Kalau memang dia penyebabnya karena kekurangan hormon progesteron ya, ya pasti efektif gitu. Dia efektif untuk mencegah keguguran. Nah, kadang-kadang semua diberikan gitu. Padahal misalnya ada yang bayinya hamilnya kosong. Jadi kalau kita bilang hamil kosong tuh kita ukur ukuran kantongnya 2,5 cm, yang namanya GS ya, gestational sac ya, ukuran 2,5 cm, janinnya nggak ada, itu namanya hamil kosong. Pasti timbul flek. Tapi kita nggak pernah memberikan hormon progesteron pada kasus seperti ini karena memang sebaiknya dia keluar gitu. Atau misalnya dia udah keluar sebagian, kita nggak bisa menyelamatkan yang udah keluar sebagian gitu. Jadi pada kasus-kasus yang memang ada defisiensi hormon atau kekurangan hormon progesteron, ya baik kita kasih dan cukup efektif. Kalau nggak ada penyebab yang lain ya. Gitu. Berarti sebenarnya efektif ya dok? Efektif pada yang sesuai dengan indikasi. Oke. Ada lagi nih dok dari Siti _Mutmainah_Iska. BO berulang, BO mungkin maksudnya blighted ovum ya dok? Blighted ovum berulang sebanyak 4 kali. Kira-kira penyebabnya apa ya? Nah apa nih dok kira-kira? Hampir sebagian besar kasus ya, blighted ovum itu kalau janinnya nggak ada. Nah, seperti saya bilang ya, kalau misalnya dia memang janinnya nggak ada gitu ya, biasanya hampir mengarah ke kelainan kromosom. Jadi nggak kantongnya bertumbuh tapi janinnya nggak terbentuk. Itu sebagian besar penyebabnya adalah kelainan kromosom. Mungkin ada disarankan buat bapak dan pasangan suami istri ini menjalani pemeriksaan kromosom. Lakukan bisa dengan karyotyping atau microarray. Apakah ada kelainan yang mungkin pasti akan diturunkan ke janin, makanya terjadi blighted ovum 4 kali. Kalau cuma 1 kali mungkin
hanya kejadian saat itu gitu. Tapi kalau sampai 4 kali berulang mungkin perlu dilakukan pemeriksaan seperti itu, atau kelainan hormonal juga bisa gitu. Kelainan hormonal itu juga sering menyebabkan keguguran di awal-awal. Bisa juga blighted ovum gitu, tapi mungkin lebih banyaknya ke kelainan kromosom. Berarti sebenarnya penting ya dok untuk memeriksakan diri dulu sebelum mau melakukan mau memprogram kehamilan. Betul, gitu ya dok ya. Kita tahu nih penyebab kegugurannya lebih ke arah mana. Gitu. Jadi nggak semuanya diperiksa tokso ya. Tuh, gitu sobat saya sekalian, terjawab ya. Ada lagi nih dok dari Fitri_Yuli. Kuret yang kurang bersih menyebabkan sulit hamil lagi. Oh iya dong. Jadi betul. Jadi kenapa bukan kuret yang kurang bersih ya? Maksudnya kalaupun dia ada keguguran, kadang-kadang kan kalau kuret dibilang paling udah keluar semua nih dok, gitu. Nah kalau kuret rata-rata sih bisa dipastikan bersih ya, karena kita sampai ini. Cuma kalau memang terjadi tidak bersih bisa menyebabkan infeksi. Nah itu yang bikin dia keguguran lagi. Atau mungkin bisa juga kalau kuret itu mempunyai faktor resiko terjadi keguguran berikutnya kalau dia terbentuk perlengketan. Namanya pernah dengar nggak kamu Esterman syndrome? Tahu. Ya, Esterman itu dinding rahimnya bekas kuret tuh nempel. Jadi menempel gitu. ya dok? Nah itu jadinya kalau aliran darah di situ nggak bagus, bahkan janin nggak bisa melekat. Nah itu yang bikin keguguran lagi. Gitu. Nah ada lagi nih dok, pertanyaannya menarik juga nih dari Catherine lagi. Keguguran tanpa kuret bisa menyebabkan penyakit apa? Keguguran tanpa kuret, kalau udah bersih nggak usah dikuret loh ya. Jadi kalau itu harus diperiksa dulu kalau memang merasa mungkin ini keguguran gitu, yang saya hamil tiba-tiba perdarahan banyak, cek dulu ke dokter udah bersih apa enggak gitu. Atau ini kehamilannya masih baik-baik aja apa enggak gitu. Jadi kalau menyebabkan penyakit apa? Infeksi. Infeksi kalau yang nggak bersih paling pasti infeksi. Jadi produk kehamilan yang melekat atau darah yang cukup banyak di situ bisa menyebabkan infeksi, karena darah tahu sendiri kuman paling senang sama darah ya. Jadi bisa menyebabkan infeksi kalau kayak gitu ya dok? Bisa ya? di kuburan bisa, tapi infeksi di rahim, di dinding rahim. Berarti lagi-lagi untuk memeriksanya apakah kegugurannya itu udah maksimal, maksudnya udah keluar semua atau belum dari USG yang tadi dokter bilang ya dok? Pemeriksaan ultrasound, bagusnya dengan yang dimasukkan dalam vagina ya. Jadi transvaginal ultrasound itu ya dok untuk memeriksanya lagi ya. Nah kemudian dok, ada lagi nih. Kok bisa _i. Wah, seru nih namanya. Namanya unik banget sih. Unik banget. Ketika USG 8 minggu masih bentuk kantong, lalu disuruh OTG, kontrol 2 minggu kemudian. OTG apa ya? Lalu disuruh datang lagi, kontrol 2 minggu kemudian. Ternyata di USG masih ukurannya nggak sesuai ya. 9 minggu, tapi ukurannya tidak sesuai. Amankah? Jadi untuk USG sendiri tuh ada yang namanya deviasi ya. Jadi variasi antar alat, variasi antar pemeriksa gitu ya. Kalau udah dipastikan pemeriksanya sama, alatnya sama, mungkin deviasinya lebih sedikit ya. Tapi kalau misalnya nih ibu periksa ke satu dokter di alat yang berbeda gitu, dia ukurannya ke 8 minggu, nanti berikutnya kayak 9 minggu. Mungkin beda seminggu mungkin kita masih bisa terima ya. Kalau beda seminggu asal ada denyut jantung loh. 9 minggu tuh mungkin ukurannya udah sekitar 2,8an ya ukuran kantongnya, harusnya ada denyut jantungnya gitu. Kalau memang nggak ada denyut jantungnya atau nggak ada janinnya, mungkin kita bisa pastikan dia kehamilan kosong gitu. Tapi mungkin variasi antar pemeriksa, antar dokter atau dengan alat yang berbeda, mungkin bisa lah diterima kalau dia masih ada perkembangan. Tapi nggak harus plok jadi 9 minggu gitu. Jadi memang ada variasi itu juga. Gitu. Mungkin bisa diperiksa ulang kalau denyut jantungnya kedengeran loh ya. Ada aktivitas denyut jantung. Oke. Ada lagi nih dok, dari Ayu Kambodia. Nah Ayu Kambodia memperawat kita nih dok. Oh itu bidan aku. Iya. Kalau kita pakai pil KB, tapi minumnya nggak teratur, tiba-tiba hamil, bisa nyebabin keguguran nggak? Penelitiannya sih enggak. Jadi penelitiannya memang masih aman sebenarnya. Tapi lagi-lagi ya, pada awal-awal kehamilan banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan keguguran. Tapi kalau untuk pil belum terbukti sih, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tapi jangan diterusin kalau tahu hamil, jangan terusin pilnya. Jangan terusin pil KB-nya kalau udah tahu hamil, gitu caranya Ayu Kambodia nih ya. Coba dari Instagram Live Dokter ada pertanyaan nggak dok? Coba kita lihat dulu. Aku ya. Dari atas tuh ada pertanyaan dok. Dari Mbak Tika Desiana ya. Hai Mbak Tika, ini mau lahiran bentar lagi. Sudah lahiran ya? Oke. Dok, seberapa besar resiko keguguran untuk usia ibu hamil di atas 40 tahun?
aku tadi mungkin keskip ya, masalah usia juga itu cukup berperan penting dalam faktor resiko keguguran, terutama kalau usia ibunya di atas 35 tahun gitu. Jadi kalau di atas 35 tahun mungkin mungkin kerusakan di sel telurnya cukup besar. Jadi angka kejadian keguguran lebih besar dari 35 tahun, dan di atas 40 tahun semakin meningkat gitu. Untuk angka pastinya saya belum terlalu pasti, tapi memang sangat meningkat pada usia di atas 40 tahun. Memang saya juga pernah baca nih dok, karena katanya usia yang efektif untuk melakukan kehamilan adalah 25 sampai 29 tahun. Betul. Dan meningkatkan resiko keguguran 57% pada usia di atas 45 tahun. Betul, kamu banyak itu berpengaruh banget ya dok ya? Sangat berpengaruh dengan usia. Jadi kalau wanita tuh hamil ya, itu sel telurnya tuh udah ada dari dia di dalam kandungan si ibunya. Nah, dia akan matang saat dia masuk masa pubertas. Betul. Gitu. Nah, jumlahnya dikeluar terus setiap bulan. Nah, setiap bulan dia mengalami stres, mengalami polusi, asap rokok, itu bikin fungsi sel telurnya jadi rusak. Jadi kamu semakin tua, semakin sering terkena polusi, terpapar polusi ya dok? Semakin gampang yang rusak gitu. Kalau kamu hidup sehat terus mungkin nggak apa-apa kali ya. Kalau 40 tahun jadi nggak pernah ketemu asap rokok. Mungkin zaman dulu gitu ya, ada yang 45 tahun sehat-sehat aja ya. Karena nggak ada asap rokok, stresnya juga kurang ya nggak? Makanannya juga sehat. Jadi itu mungkin yang menyebabkan kenapa sekarang usia semakin dini makin gampang kena keguguran. Itu faktornya, kerusakannya. Karena faktor dari kerusakan lingkungan juga ya dok ya? Oke, ini ada lagi nih dok pertanyaan. Dari orang yang sama nih, kok bisa _i. Sebenarnya bahaya atau enggak sih dok kalau muntah-muntah mungkin maksudnya pada saat kehamilan nih dok, muntah-muntah tapi sampai berdarah. Nah, muntah-muntah berdarah tuh biasanya paling sering ya, karena terlalu seru banget gitu muntahnya. Jadi ada pecah pembuluh darah di saluran kerongkongannya gitu, atau mungkin juga bisa juga ada masalah di situ, bisa varises gitu ya. Itu kadang-kadang pecah kalau muntah terlalu seru ya. Ibu hamil mah gitu, ekspresif. Kalau muntah nggak nanggung-nanggung, harus semangat. Benar. Memang gitu ya, kalau mengalami muntah-muntah yang berat segera ditangani. Jangan sampai kekurangan elektrolit, kekurangan nutrisi, karena bayi juga butuh nutrisi dan elektrolit. Jadi kenapa kalau dia lebih dari 50 kali, pokoknya sampai ada tanda-tanda dehidrasi sedang, ya langsung ke rumah sakit. Kita tangan mesti pakai infus kah, atau memang masih bisa dengan makan minum biasa. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah muntah-muntah berdarah kayak gitu, sebaiknya langsung datang ke rumah sakit ya dok? Kalau memang udah lemes, datang aja ya, nggak usah nunggu darahnya ya. Jangan nunggu darahnya, soalnya kita cegah adalah dehidrasinya. Karena kalau misalnya ibunya nggak sehat, anaknya juga nggak sehat, gitu ya dok ya? Nah dok, kayaknya saya rasa udah 30 menit nih kita ngobrol-ngobrol nih bareng teman-teman sekalian. Cepet banget ya? Cepet banget, sorry loh kalau dia nggak kerasa ya? Baca ya? Sorry ya buat pertanyaan-pertanyaan yang nggak kebaca. Nah tadi yang pertanyaan-pertanyaan udah disebutkan, boleh nih di DM ke Instagramnya Siloam Bogor. Nanti kita pilih nih, pokoknya yang oke banget, nanti kita akan kasih giveaway. Boleh gitu juga nanya ke aku loh, nanti aku jawab di sesi Tanya Dokter Elsina. Betul. Nah jangan lupa follow Instagram Dokter Elsina ya. Namanya apa dok? Dokter Elsina Kapiters. Elsina Kapiters. Sama saya juga ya, @Rebi Mulyawan, RAYBBY Mulyawan. Nah sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih, untuk jadwal Dokter Elsina di Siloam Hospital Bogor setiap Selasa, Kamis, jam 10 sampai jam 12 ya dok? Iya betul. Setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10, sedangkan hari Sabtu jam 13 sampai jam 15. Nah dicatat tuh. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin, loh kok kayaknya selama pembahasan ini itu aku banget nih masalah keguguran ini, bisa langsung konsultasi ke Dokter Elsina di Siloam Hospital Bogor. Nah informasi lebih lengkap buat rawat jalannya bisa ditelepon di 0251 8303 900 extension 29101, atau bisa di follow juga Instagramnya @siloam_bogor buat informasi-informasi selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini aja perjumpaan kita pada hari ini tentang masalah keguguran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat sehat sekalian di rumah, dan jangan lupa di follow Instagram Siloam Bogor buat ikutin kegiatan-kegiatan Siloam Bogor selanjutnya ya. Pokoknya banyak banget kegiatan-kegiatan yang lebih seru lagi di Siloam Hospital Bogor ini. Oke? Sampai jumpa semuanya. Salam sehat semua ya.